Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila Syekh Musanniful Kitab Al-Alim Al-Alama Syekh Sayyid Muhammad Ali As-Sabuni wa khususan ila al-marhum Ki Haji Jawadi Zawani, khususan ila al-marhum Ki Haji Hamid Abdullah, khususan ila al-marhum Ki Haji Hashim Asy'ari, wa khususan ila al-marhum Ki Muhammad Khalil Bandala, wa khususan ila al-marhum Habib Muhammad Asgar, khususan ila al-marhum Muhammad Syafi'i Hadami, khususan ila al-marhum Ki Muhammad Muslim Syadiki, khususan ila al-marhum Ki Ihsan, khususan ila al-marhum Ki Musbur, khususan ila Ki Muhammad Al-Khatib bin Abdul Yudi, khususan ila Ki Musbur, khususan ila Ki Muhammad, khususan ila As-Sayyid Ali bin Jabir, khususan ila Sayyid Abdurrahman Asy-Syaibani, khususan ila hadal majlis wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnah. Wa bis sanadil muttasili ila imamil mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi kitab wa amin maqal. Durubus sihri. Awalan at-takhyilu wal khida'ah. Wa dhalika kama yaf'aluhu ba'dul mash'uzina. Haitsu yarika annahu dhabhu usfuran thumma yarika al-usfuru ba'da dhabhihi qattara wa dhalika lakhfatu harakatihi wal madbuhu ghairu alladhi tara li annahu yakunu ma'ahu ithnani qad khaba'a ahaduhuma wa huwa al-madbuhu wa adhara al-akhir. Qalu kana sahara sibratan fir'auna min hadha an-nawm. Faqad kana al-asi mujawwafatun. Wallahu a'lam.
Hadirin sekalian, kita masih membahas tentang masalah sihir. Sekarang itu ada yang mau kita bahas adalah macam-macamnya sihir. Jadi sihir itu juga punya macam-macam. Karena sihir itu nyata, Pak. Bahkan Rasulullah SAW pernah disihir. Siapa yang menyihir Nabi? Namanya Labid al-Asor. Jadi yang dipakai sihir itu adalah rambut Rasulullah diambil, dibuat gulungan, kemudian disimpan di bawah batu dekat sumber Dahwat, sehingga Rasulullah SAW sakit dan berhalusinasi. Itu Nabi pernah disihir. Jadi sihir itu ada. Jadi sejak ribuan tahun yang lalu. Kemudian beberapa sahabat diperintahkan Rasulullah karena malam itu Nabi ditemenin sama dua malaikat. Kemudian dikasih tahu Rasulullah bahwasanya Rasulullah disihir. Nabi bisa dikasih tahu tempatnya di sumur Dahwat. Benar, cari, ketemu, kemudian itu rambut yang diikat-ikat, yang digulung-gulung itu ada 11 ikatan. Itu nggak bisa dibuka, oleh Nabi. Kemudian Rasulullah SAW membaca surat Al-Falaq sama Anas, sebagian pendapat ditambah Al-Ikhlas. Jadi qul a'udzu birabbil falaq, terus min syarri ma khalaq, dan seterusnya. Terus qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Sebagian riwayat lain ditambahin lagi qul huwallahu ahad. Itu setiap Rasulullah membaca surat itu lepas, ikatan itu lepas, Pak. Maka dari itu surat ini itu bisa melindungi kita dari gangguan jin, bisa melindungi kita dari gangguan jin. Maka itu ketika itu Rasulullah terus membaca. Lalu kalau Rasulullah mau tidur itu bacanya itu, Pak. Bacanya itu Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dan seterusnya itu. Terus tambahin qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil nas, dan seterusnya. Tambah lagi qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Kalau Rasulullah sakit, Aisyah yang membacanya, istri Nabi, sambil usap-usap. Nah itu insya Allah kita dihindarkan dari gangguan jin. Ya, jadi silakan bapak-bapak sekalian, ini diamalkan, ya Bapak Ibu, diamalkan. Jadi kalau mau tidur, terutama upayakan wudu dulu. Setelah wudu baca Al-Falaq, kemudian baca An-Nas, dan kemudian baca surat Al-Ikhlas. Insya Allah kita diselamatkan dari jin. Jadi tidak mudah kesurupan dan lain sebagainya. Jadi orang itu kan ada, Pak, tiba-tiba pecah-pecah, ya kan, kesurupan. Jadi bandelnya gimana, kesurupannya di rumah, kan repotin orang lain, ya. Tapi kalau mau tidur baca itu, insya Allah aman, insya Allah. Saya minum dulu ya, Pak. Silakan yang sudah kopinya di
kopi gitu. Tidak apa-apa Pak, tidak apa-apa, boleh bapak-bapak nyeduh kopi. Kopi dari rumah boleh Pak, tidak apa-apa. Boleh nggak apa-apa, bawa sendiri Pak dari rumah nggak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalau yang lain ini suruh pulang nyeduh kopi balik lagi ke sini. Jadi di ngaji di saya itu bebas-bebas saja Pak. Bapak capek silah selonjor nggak Pak, nggak nemu senderan enggak Pak, bebas. Jadi jangan dipakai ini, wah saya sungkan Pak, padahal silah nggak kuat kan. Kalau silah nggak kuat kan masa dipaksakan, selonjor saja. Pak pinggang saya sakit, terus gimana? Delosor, apa bahasa saya? Delosor, kurang. Boleh kalau nggak malu. Yang penting itu begini Pak. Ngaji itu masuk sini, terus jangan keluar. Masuk sini, diolah di sini, kemudian disimpan dalam hati. Tinggal mempraktekkan. Itu Pak, ngaji sama saya itu enggak sulit-sulit amat. Wah Pak, saya enggak kuat Pak, sila terus. Sudah selonjor. Pak, punggung saya enggak kuat, cari senderan, ini masih banyak. Yang di sini enggak dapat senderan, di sini masih banyak senderan. Santai. Boleh enggak ngerokok Pak? Boleh, asalkan dibolehkan sama ibu-ibu. Biasanya kalau rokok kan ngebul ya. Jadi macam-macamnya sihir. Awalan yang pertama, at-takhyilu wal khida'u. Sihir itu ada yang dinamakan takhyil wal khida'. Jadi takhyil khayalan, wal khida' penipuan. Wadhalika, adapun sihir model seperti ini, kama yaf'aluhu ba'dul masya'udina, seperti yang dilakukan oleh sebagian kelompok orang namanya kelompok masya'udi atau suku Masya'udi. Haitsu yarika, dengan sekira-kira memperlihatkan kepada engkau annahu dabku usfuran, seolah-olah mereka itu memotong burung. Jadi burung dipotong. Summa yarikal usfuru ba'da dabki, kemudian memperlihatkan kepada kita burung yang sudah dipotong tadi itu kotor, terbang. Burung yang setelah dipotong terbang. Wadhalika lahfadhatun harakati. Adapun yang demikian itu karena ditabuk belakangnya. Burung itu Pak, hewan, kalau dipotongnya tidak tuntas, kadang masih hidup Pak. Masih hidup. Mari sama hulkumnya. Jadi tempat napas sama tempat makanannya itu nggak putus, kadang terbang Pak. Jangankan burung, bebek saja terbang. Nah ketika itu sudah mati, kan lama-lama mati Pak, kehabisan darah, apakah hewan tersebut dikatakan bangkai atau enggak? Bangkai atau enggak? Pernah nggak melihat bapak-bapak ada ayam atau bebek dipotong terus lari? Pernah? Ketika dilihat ternyata maring sama hulkumnya nggak putus. Jadi tenggorokan tempat makanan sama tempat bernafas itu nggak putus. Tapi lama-lama mati nggak?
langsung kita masukin air panas. Terus habis itu cabutin bulunya. Habis itu dibelah. Habis dibelah digoreng. Habis digoreng pertanyaan saya itu kan gampang Pak ya jawabnya. Pertanyaan saya, apakah kita termasuk makan bangkai atau tidak? Tidak. Makan bangkai? Enggak. Kenapa bangkai? Karena enggak putus Pak. Jadi syarat untuk memotong hewan unggas itu, enggak cuma unggas, hewan sembelihan itu harus putus. Kalau nggak putus, berarti ketika mati itu hitungannya sebagai bangkai. Ini yang kemarin kita akan sosialisasikan dengan Pak Wali Kota ke tukang-tukang potong ayam itu Pak. Ya. Karena kita jumpai di beberapa pasar di Jakarta Utara itu ada yang orang motong hewan itu Pak, itu udah sampai putus. Dari mana kita tahu? Gampang caranya. Bapak-bapak kalau atau ibu-ibu kalau belanja, Pak kan susah Pak, saya harus kalau mau riset mesti berapa beli ekor ayam. Gak usah beli ayamnya, beli apanya? Kepalanya. Dari beberapa kepala itu sering kita jumpai, ini yang gak putus. Kalau nggak putus Pak, ya bangkai. Karena persyaratan memotong itu, marik sama hukum itu harus del. Sementara ada beberapa tukang potong ayam yang potongnya itu kalau kita lihat di YouTube hanya diginikan saja. Ini yang apa namanya? Kemudian menjadi persoalan, kita itu menjadi persoalan. Dari situ kadang-kadang saya takut, kadang-kadang ini beli ayam bener gak ayamnya dipotong dengan itu. Gitu. Jadi yang pertama adalah at-takhil wal khitan. Jadi apa namanya? Takhil itu khayalan, wal khitan dan penipuan. Jadi orang-orang Bani Mas'udin itu motong burung, terus burungnya bisa terbang. Wal manbuhu ghairul ladzi tara li'annahu yakunu ma'ahu isnanin. Kemudian hewan yang dipotong tadi tidak bisa terbang. Jadi yang terbang itu ternyata ada dua burung. Jadi yang satu itu disembunyikan, yang satu lagi dipotong. Nah yang ditabok itu burung yang disembunyikan tadi itu terbang. Nah itulah kemudian model yang pertama. Ya. Jadi ini kalau di negara kita ini banyak, di Indonesia ini banyak. Jadi apa namanya? Pertunjukan dengan model-model seperti ini dan sejenisnya itu banyak. Ya. Itu namanya takhil. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebentar ya, kepala saya agak pusing.
Bukan, ini saya sebenarnya lagi kena migrain. Ini masa proses pengobatan. Saya berapa hari itu nggak ngaji, karena perasaan tadi sudah enak dari kemarin, terus saya ngaji. Kalau saya tidak kuat, saya hentikan ya Pak. Kemudian yang kedua, al-kahanatu wal irfatu bitoriqit tawaddu'. Yang kedua adalah namanya al-kahanah wal irfah. Al-kahanah itu perdukunan, wal irfah itu janujum. Wadhalika, adapun yang demikian itu kama yaf'alhu ba'dul arafina, seperti yang dilakukan oleh sebagian Bani Arafin. Jadi kelompok Arafin ini melakukan sihir dengan model perdukunan. Seperti apa? Wal kahanan haitsu yuwakiluna unasan bi itla'i ala asrarin nas. Jadi perdukunannya itu dengan mewakilkan kepada beberapa manusia bi itla'i ala asrarin nas, dengan menghilangkan kesamaran manusia. Gampangannya seperti santet. Jadi seperti santet. Hatta idza jaa ashabu akhbaruhum biha. Sehingga ketika beberapa sahabatnya orang itu datang menyampaikan tentang hal ini. Wa yaz'amuna annaha min haditsil jinni wasyayatin. Sehingga mereka beranggapan bahwasanya yang ngomong itu adalah jin dan setan. Jadi diganti orangnya. Jadi ini biasanya seperti santet gitu kan, dikirim terus kemudian dimasukkan ke dalam tubuh yang dikirim. Wah, itu kemudian orang yang tadi ngomong itu ngomong ngawur, terus ketika muntah keluar gelas dan lain sebagainya. Ini adalah kelompok yang kedua. Jadi ini lebih ganas Pak. Seperti saya katakan kemarin, bahwasanya kelompok ini itu sesuai dengan mengikuti keadaan zaman. Kalau kata adik saya itu Pak, sekarang itu nyantet itu gak perlu memasukkan paku ke dalam perut Pak. Jadi sudah bisa pakai bluetooth. Jadi orang ini dibuat tabrakan, gitu Pak. Dibuat tabrakan. Jadi matinya itu ada kasus. Jadi tidak seperti yang dulu dimasukin paku, gelas dan lain sebagainya. Sekarang itu tabrakan, ngikutin zaman. Ini sangat berbahaya karena perdukunan. Jadi ini model yang kedua. Thalitsan, yang ketiga, saya pusing sekali kepala saya Pak. Saya mau izin ya. Enggak, saya ada obat di rumah. Gimana? Ada obat di rumah. Enggak usah. Jadi sampai diantar anak saya tadi. Saya izin ya Pak, ada apa ya? Baik, hadirin sekalian, mohon maaf